kurang dimiliki oleh teman-teman pemuda. Pemuda zaman sekarang ngumpul nyari casan ya bang di kedai kopi. Ruang gerak pemuda untuk menyampaikan kritik pendapat itu dikekang oleh. Tapi coret-coret kena cari tuh bang. Stand up comedy dikit kena cari, itu kan untung kalau perda itu sampai disahkan. Karena bangsa ini sendiri lahir dengan gerakan-gerakan pemuda. Pemuda di Kepri ini IPP-nya menurun. Belum lagi angka penganggurannya justru meningkat. Sehat bang? Alhamdulillahirrabbilalamin, sehat walafiat. Sehat walafiat menuju Sumpah Pemuda lebih sehat Menuju lagi. Sumpah Pemuda ke 93 tahun. Bang Dani termasuk salah satu pemuda yang aktif di bidang kepemudaan ya bang ya? Dulu 7 tahun lalu masih kategori pemuda. Sekarang 7 tahun yang lalu, 7 tahun jauh lalu. banget ya. Sekarang udah 38 masuk dalam kategori pura-pura pemuda. Karena umur pemuda itu kan 16 sampai 30 tahun. Betul. Tapi masih berkutat di dunia kepemudaan. Kebetulan bekerja di Dispora di bidang kepemudaan, kemudian dikasih kepemudaan pemuda, kemudian juga di luar dinasan juga bagian dari SDM yang masih menggeluti dunia organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan saat ini. Abang 7 tahun yang lalu baru bisa dikatakan pemuda ya. Kalau sebagai awal dari podcast ini, boleh kali bang sharing mungkin cerita 7 tahun yang lalu tuh pemuda seperti apa sih di zaman jaya-jayanya abang? Iya, memang suka tidak suka, perbedaan pola pikir, kemudian pergerakan, kemudian cara pandang pemuda dari dulu, yang zaman dahulu, bahkan mungkin tahun-tahun era-era manisnya pemuda itu terjadi pada era 98 misalnya kan. 98 misalnya 98 ya kalau dikatakan pergerakan pemuda kan, ditarik ke tahun 2021 ini jauh kali. Ya, terutama dalam hal bagaimana pemuda memahami potensi-potensi yang ada di wilayah dia, baik dari potensi-potensi pembangunan, terus juga kebijakan-kebijakan nasional, kebijakan-kebijakan daerah yang saya pikir kurang begitu cantik dimainkan oleh pemuda-pemuda pada saat ini. Beda dengan pemuda pada tahun-tahun kurang cantik, mungkin 7 tahun sebelumnya yang lalu ya. Kurang cantik ini tuh Bang Dani menggambarkannya seperti apa? Kurang berkontribusi atau kurang memikirkan atau seperti apa? Mungkin pemuda saat ini ya dengan banyaknya pengaruh-pengaruh, baik itu dari sisi kemajuan teknologi, kemudian medsos, kemudian juga ditambah lagi dengan kondisi pandemi yang 2 tahun ini memberikan pengaruh yang besar terhadap bagaimana peran pemuda dalam hal memikirkan tentang ini misalnya dalam kategori yang luas lah, ini negara ini mau ngapain nih coba. Nah, kebijakan-kebijakan nasional itu suka tidak suka pemuda harus bagian dari orang-orang yang harus memikirkan itu gitu, karena mereka bagian dari agent of control, mereka bagian dari agent of development. Ini yang kami lihat mungkin kurang dimiliki oleh teman-teman pemuda saat ini, walaupun sebenarnya pada dasarnya masih ada juga teman-teman yang secara individu dia bergabung di organisasi kepemudaan, kemudian masih peduli terhadap peran-peran pemuda, pentingnya peran-peran pemuda masih ada juga, tapi mungkin tingkat partisipasi pemuda terhadap kondisi di daerah, tetap terhadap pembangunan di daerah ini mungkin tak begitu besar. Saat ini ya? Saat ini ya bang. Dan memang beda dulu zamannya Bang Dani, mungkin kalau ngumpul di kedai kopi, pasti ngumpul kedai kopi juga ya tetap 7 tahun yang lalu. Sampai sekarang? Sampai sekarang malah. Nah kalau 7 tahun yang lalu ngumpul ngobrol ya bang ya. Kalau anak sekarang, anak muda zaman sekarang ngumpul nyari casan ya bang di kedai kopi. Untuk main PUBG. Sebenarnya kita nggak suka tidak suka, medsos itu adalah bagian dari kemajuan teknologi. Pemuda juga tidak boleh gagap dengan itu. Betul. Bahkan kalau tidak salah saya, PUBG maupun e-sport itu bagian dari salah satu cabang olahraga. Ya, macam e-sport itu termasuk salah satu cabang olahraga yang berada di bawah PSSI misalnya. Ya,
Tapi bagaimana pemuda tidak menghilangkan giroh kepemudaan itu secara umum, maksudnya giroh pemuda itu mau gimana sih pemuda ini sebenarnya gitu. Tapi dia tidak juga boleh meniadakan, memunafikan adanya kemajuan-kemajuan zaman seperti perkembangan teknologi, medsos dan sebagainya gitu. Makanya ketika walaupun media sosial berkembang, tapi pola pikirnya juga harus ikut berkembang ya. Maksudnya berkembang bukan berubah drastis, harusnya. tapi ya. Ya pemuda logikanya harus bisa menangkap arus kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan kepemudaan. Misalnya sekarang di pemerintahan Presiden Jokowi ini saya lihat giroh pembangunan kepemudaan itu menitik beratkan pada bagaimana pemuda itu mampu bersikap mandiri, kreatif, inovatif dalam hal berwirausaha. Itu sebenarnya harus diambil oleh pemuda. Macam mana peluang-peluang itu bisa digapai oleh pemuda. Selain itu tidak menghilangkan kualitas pemuda dalam hal memberikan masukan, kritis pendapat pada pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan baik di daerah maupun nasional. Nah Bang, itu jadi menarik ketika sebenarnya pemuda-pemuda ini harusnya berpikir kritis apa segala macam, tapi mungkin sekarang terhambat. Kalau Abang melihatnya tuh kenapa? Mungkin lebih kepada macam mana pemuda, bagaimana pemuda itu bisa memainkan semacam gaya penyampaian kritis dia tadi kepada pihak yang mungkin dia ingin kritisi. Kalau mohon maaf bukan melihat kondisi yang saat ini karena kebetulan saya berada di pemerintahan, saya lihat pemerintahan tidak begitu antipati lah, tidak mainstream menolak kritis-kritis pemuda karena itu dianggap pemerintah menganggap itu bagian dari hal penting untuk tetap ditampung sebenarnya ya. Nah itu yang sebenarnya harus disadari. Tak pula kita memunafikan bahwasannya ruang gerak pemuda untuk menyampaikan kritik pendapat itu dikekang oleh kepentingan nasional maupun tapi coret-coret kena cari tuh Bang. Stand up comedy dikit kena cari itu kalau nasional sih ya isunya. Itu nasional. Tapi kalau di sini sih belum ya. Belum ada dan belum pernah saya lihat kan. Dan mudah-mudahan nggak kayak gitu sebenarnya kayak gitu. Tapi dengan yang pernyataan Abang tadi sebenarnya seharusnya tidak seperti itu gitu ya. Iya kan suka tidak suka kita harus menganggap pemuda ini adalah bagian penting dari pembangunan. Jiwa kritis dia, jiwa bagaimana dia idealismenya, sikap idealisme dia, sikap patriotisme dia itu sebenarnya harus tampung. Negara harus siap dengan kehadiran pemuda sebagai pengkritik, pemberi saran itu suka tidak suka. Karena kita menempatkan mereka pada poin penting negara gitu. Kalau memang sebegitu penting pemuda bagi sebuah negara, sebuah kota, sekarang ini kondisinya seperti apa Bang? Hubungan antara pemuda di wilayah kita dengan pemerintahnya. Kalau secara umum, saya melihat justru kehadiran pemuda tetap menjadi prioritas dalam hal koordinasi penting untuk pembangunan. Sebagai contoh, kebetulan saya berada di Dinas Pemuda Olahraga. Beberapa kali kami dalam hal untuk melakukan program-program kepemudaan, bahkan tahun ini kita satu-satunya di Tanjung Pinang kita berhasil membuat satu-satunya dari Polsek Kepri ya, kita membuat musyawarah rencana pembangunan kepemudaan. Itu baru pertama kali yang ada di Provinsi Kepri. Apa fungsinya? Kita untuk menjaring kepentingan pemuda yang ada di Kota Tanjung Pinang. Kemudian kita juga harus pemuda juga harus paham secara nasional regulasi pemuda itu sangat banyak. Ya. Ada Perpres nomor 66 tahun 2017 tentang koordinasi lintas sektor, di mana pemuda sebenarnya tidak hanya diurus oleh satu lintas sektor organisasi daerah saja, misalnya hanya Dispora saja. Ada organisasi perangkat daerah lain yang juga sebenarnya mempunyai kewenangan, juga mempunyai tanggung jawab untuk mengurusi usaha kepemudaan. Ini sebenarnya yang kurang ditangkap oleh teman-teman pemuda juga. Seperti apa Bang? Misalnya pariwisata. Pariwisata dia juga bisa bagian dari organisasi perangkat daerah yang bisa mengurusi usaha kepemudaan. Betul. Program-program misalnya mereka melaksanakan program peningkatan seni budaya.
bisa masuk kategori pemuda di sana. Kemudian di Disperindak misalnya bagaimana pemuda-pemuda itu menjadi pemuda-pemuda yang tidak antipati terhadap kehadiran, tidak malu menjadi seorang wirausaha, berdagang gitu. Itu juga bagian dari kewenangan yang diberikan negara kepada Disperindak misalnya dalam hal pengurusan kepemudaan. Berarti gitu. masing-masing dinas sebenarnya ada kepentingan Oh di iya, sana ya, bukan cuma sebenarnya benar. diberatkan ke Benar. Dispora gitu. Dan itu juga yang menjadi landasan pemerintah Tanjung Pinang melalui Dispora untuk merumuskan suatu kebijakan daerah dalam bentuk perda pada tahun ini, mencoba menghadirkan perda pembangunan kepemudaan. Perda itu disambut gembira sebenarnya Bang. Harusnya. Saat itu, Harusnya. begitu. Apalagi kalau perda itu disahkan pada tahun ini, itu menjadi hadiah terindah pemuda di usia 93 tahun Sumpah Pemuda. Tapi sampai sekarang kok kayaknya belum kedengaran lagi atau gimana nih? Terakhir sekarang posisi perda itu ada di Pansus DPRD. Iya, masih di Pansus emang Pansus DPRD. informasi yang paling baru Iya. ya. Apa karena corona jadinya nggak kebahas atau seperti apa? Dan alhamdulillah terakhir kita kemarin komunikasi dengan teman-teman DPRD yang notabene juga teman-teman yang mungkin secara pikiran maupun secara fisik juga teman-teman DPRD alhamdulillah kan saat ini masih kategori banyak pemuda ya. Banyak ya, betul. Mungkin kalau lewat-lewat mungkin 34, 36 gitu aja lah. Tipis-tipis lah. Tipis-tipis Yang masih lah. pura-pura pemuda tadi ya masih ada lah. Masih ada. Dan mereka semangat mereka untuk menghadirkan perda pemuda ini kuat, besar. Dan mereka juga berharap tahun ini insya Allah perda itu bisa dilahirkan sebagai hadiah dari pemerintah Kota Tanjung Pinang maupun DPRD terhadap pemuda di Kota Tanjung Pinang. Apa untungnya kalau perda itu sampai disahkan? Kami menganalogikan bahwa perda itu sebagai bentuk jaminan kepastian kepengurusan kepemudaan yang diberikan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang kepada pemuda. Misalnya dalam posisi kepastian anggaran, kemudian kepastian pelaksanaan sarana dan prasarana kepemudaan. Itu yang kita coba sampaikan. Kemudian ya tak kalah pentingnya adalah kepastian pengurusan kepemudaan, kewenangan pengurusan kepemudaan seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa tugas mengurusi pemuda itu ada elemen-elemen lain di luar misalnya Dispora saja, bukan Dispora saja, tapi ada elemen-elemen lain yang berkecimpung untuk mengurusi kepemudaan. Mungkin leading sektornya ada di Dispora, tapi pelaksanaan tugasnya lebih ada di OPD lain juga mengurusi masalah kepemudaan. Mungkin seperti itu. Artinya emang sangat-sangat membantu kondisi pemuda saat ini, apalagi kita tahu ya Bang, berdasarkan data pemuda di Kepri ini IPP-nya menurun, indeks itunya. Belum lagi angka penganggurannya justru meningkat. Pemudanya berarti kesempatan lapangan kerja juga menipis gitu di wilayah Kepri. Ya, IPP kita menurun di tahun 2015-2018 kalau tidak salah saya terhadap satu segmen sebenarnya. Ya, segmen itu adalah segmen pemberian kesempatan dan lapangan kerja. Nah, itu memang yang sebenarnya harus disikapi bersama oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai leading sektor utama pengurusan kepemudaan di Provinsi Kepri. Betul. Itu sebenarnya harus pahami di situ. Kemudian baik pemerintah, ini mungkin dari saya pribadi kan dari perintah, kemudian baik dari pemuda harus bisa mengambil momen penting dalam bonus demografi. Ya, dari tahun 2020 semalam ke tahun 2045 Indonesia mengalami bonus demografi, di mana jumlah pemuda lebih banyak lagi daripada usia produktif, itu lebih banyak daripada usia non produktif. Ini harus diambil kesempatan oleh pemuda sebenarnya, begitu juga oleh pemerintah. Apa yang harus disiapkan oleh pemuda Bang, kalau Abang bisa memberikan kisi-kisi nih supaya tidak terlewatkan begitu saja? Salah satunya pemerintah Kota Tanjung Pinang mungkin melalui Dispora kami mencoba menghadirkan perda pemuda. Ya, perda itu salah satunya ini bagian dari bagaimana bisa memberikan kepastian pengurusan kepemudaan daerah. Itu salah satu untuk memberikan jaminan bagaimana nanti ke depannya keadaan pemuda itu ya sesuai target yang kita ingin capai adalah bagaimana pemuda itu bisa berjiwa mandiri, kreatif, inovatif, sehingga pada zaman bonus demografi pemuda ini pemuda tidak merasa dia pula yang terkucilkan gitu. Nah, pemuda itu untuk merasa mandiri,
kreatif dan segala macam kan saat ini kondisinya apalagi di ibu kota provinsi kita tahu kekurangan fasilitas sebenarnya. Ya. Dan itu udah terjadi dari dulu. Nggak tahu zaman abang juga kekurangan Masih. fasilitas juga. Iya. Masih. Dari dulu sampai sekarang berarti bahkan. Itulah yang kondisi yang terjadi dari dulu hingga Di sisi saat lain ini. tuh menyedihkan loh Bang, karena pemuda juga mau berkembang gitu. Iya. Sementara di kolam kita saat ini kita tidak bisa untuk berkembang sejauh itu gitu. Misalnya mau olahraga skateboard itu juga diusir-usir, nggak boleh di sini, nggak boleh di situ. Coret-coret juga begitu yang mural gitu segala macam. Di sisi lain loh Bang, ketika mereka mencoba untuk berkembang dan mandiri seperti yang diharapkan, berani berekspresi gitu kan ya. Sembari menunggu perda juga yang kita belum tahu pasti sebenarnya ya. Memang diharapkan tahun ini tapi ya juga belum tahu pasti tapi gitu. kalau di kota Tanjung Pinang ya dulu namanya teman-teman apa ya namanya? Yang misalnya yang coret-coret itu ya. Moral? Bukan kalau itu namanya apa ya? Graffiti ya, anak-anak graffiti. Mereka cukup pernah berkomunikasi sama kita. Bahkan kemarin waktu ketika saya berada di KNPI, kita punya keinginan misalnya di Sulaiman Abdullah itu kan kebetulan ada tembok-tembok luarnya itu. Bagaimana itu diisi oleh tampilan-tampilan pemuda sehingga enggak tong sampah yang kita lihat di Sulaiman Abdullah itu, tapi biar jadi menarik ya gitu. Sebenarnya. Itu sebenarnya yang kemarin salah satu yang kita inginkan. Jadi pertama pemuda harus bisa bersikap percaya terhadap elemen yang diberi urusan untuk urusan kepemudaan, ya, percaya kepada ulil amrinya, harus percaya itu pertama, jelas itu. Karena ketika tidak percaya terhadap, misalnya Dispora tidak percaya, pemuda tidak percaya terhadap bagaimana Dispora mengurusi kepemudaan, maka agak susah juga. Nah, bukti kepentingan pemuda kita coba urusi adalah inilah dengan menghadirkan program-program kepemudaan. Tahun 2019 kita berhasil mendapatkan kota layak pemuda. 2019 ya. Jadi patut diapresiasi Tanjung Pinang ini di tahun 2018, 19, 20 banyak program-program kepemudaan yang kita lakukan sebenarnya maaf kata nih ya melebihi daripada teman-teman di kabupaten kota lain. Ya, 2019 kita berhasil menjadikan Tanjung Pinang sebagai kota layak pemuda walaupun hanya tingkat pratama. Karena jenjangnya itu panjang di pusat itu, ada pratama, muda, madya. Kemudian 2020 kita tetap fokus menghadirkan bagaimana lahirnya Perda Pemuda hingga saat ini. Apalagi nanti kalau perda ini jadi semakin naik lagi tingkat kota layak pemuda. Harusnya. Ya, tapi memang koordinasi dengan teman-teman organisasi kepemudaan. Terus bagaimana peran teman-teman organisasi kepemudaan itu tetap harus dimainkan. Ya, kita tidak boleh pula lemah. Ya memang terus terang kondisi COVID-19 ini memberikan pengaruh yang sangat buruk terhadap target pencapaian peningkatan pembangunan misalnya di Kota Tanjung Pinang. Kalau melihat anak muda zaman sekarang, biasanya abang berarti masih sering nih ngumpul-ngumpul bareng anak muda yang muda beneran ya, yang 16 sampai 30 itu. Yang sering abang dengar keluh kesah mereka itu apa kalau dari yang langsung ke Bang Dani? Ya dalam hal ya mungkin saya lebih berkutat misalnya ke teman-teman anak-anaknya paskibraka misalnya. Kemudian ya kebetulan saya masih sering juga berkomunikasi sama teman-teman dari organisasi kepemudaan. Mungkin lebih kepada sarana prasarana. Iya. Minus banget ya, Bang. Iya, sangat jauh. Ya. Kemudian kebijakan. Gedung pemuda. Nggak ada ini juga yang sangat itu diharapkan oleh teman-teman pemuda. Kalau tidak salah saya dulu tahun 2017 apa 16 ya, itu pemerintah Provinsi Kepri sudah meresmikan peletakan batu pertama. Sebenarnya pembangunan gedung pemuda di Dompak, tapi wallahu alam kita belum tahu sampai sekarang. Batunya masih ada enggak? Mungkin batu pertama dan terakhir, tapi kita sangat berharap itu tetap terrealisasi. Karena itulah giroh pemuda di awal. Jadi kita suka tidak suka, pemerintah maupun elemen masyarakat di luar pemuda harus terima dengan kehadiran pemuda. Karena bangsa ini sendiri lahir dengan gerakan-gerakan pemuda. Itu dia sampai diperingati Ya, Sumpah Pemuda. Dari 1908, 1928, kemudian BPUPKI juga diisi oleh teman-teman pemuda, itu harus kita akui. Betul. Bahkan
bagaimana menurunkan rezim Orde Baru juga bagian dari pergerakan Betul. pemuda, itu harus diakui. Jadi kita nggak boleh skeptis sama teman-teman OKP, sama teman-teman pemuda ketika dia menyampaikan kritik pendapat gitu. Kalau saya berpikir seperti itu. Harusnya ya. Ya, harusnya seperti itu. Mhm. Karena ya bagaimanapun jiwa idealis, sikap kritis mereka itu pasti memberikan dampak positif bagi kita. Mhm. Tinggal bagaimana kita mencoba mengkomunikasikan sama teman-teman pemuda, mengcover bagaimana teman-teman pemuda itu bisa masuk dalam bagian pembangunan. Terkadang kita kasihan juga dengan teman-teman kepemudaan ini yang dia hanya menjadi penonton. Seharusnya dia harus masuk dalam bagaimana juga dia bisa jadi pemain bola. Betul. Ini nggak usah kan jadi pemain bola, jadi wasit pun mereka susah gitu. Nah, ini yang sebenarnya yang teman-teman OKP juga harus bisa sikapi ya seperti itu. Gitu. Nah, tapi organisasi-organisasi kepemudaan kabarnya juga banyak memiliki persoalan internal. Salah satunya Abang kan juga di KNPI ya Bang ya. Yang kita tahu se-Indonesia loh, seprovinsi, kalau boleh nyinggung dikit, itu terjadi dualisme di Tanjung Pinang. KNPI ya? Iya. Inilah dinamikanya pemuda. Ya. Dan saya tidak pernah mau masuk dalam konflik yang berkepanjangan. Prinsip saya pemuda harus tetap jalan. KNPI itu hanya sebagai wadah organisasi berhimpunnya OKP. Oke. Ya. Jadi dia hanya sebagai bagaimana naungan organisasi kepemudaan itu ada di dia. Ketika konflik terjadi di kubu KNPI, apakah OKP pemuda-pemuda mati suri? Kan tidak. Logikanya kan tidak. Seharusnya dia tetap eksis juga gitu. Nah, walaupun memang saya sepakat mestinya harus ada islah. Tentunya dari KNPI pusat terhadap kondisi pecahnya KNPI yang terjadi di daerah. Betul. Bukan hanya di pusat saja, bahkan di Tanjung Pinang sendiri ada 2 KNPI, betul. Ada KNPI kubu ini dan KNPI kubu ini. Walaupun mungkin secara legitimate saya bisa melihat dan bisa menjawab sebenarnya, tapi kan kurang etis kalau kita sampaikan di mana letak KNPI-nya, tapi dia akan panjang ceritanya gitu. Tapi kalau misalnya memang sesolid itu, kan bakal lebih besar lagi nih gaung pemuda-pemuda di wilayah Kepri sebenarnya, di Tanjung Pinang. Iya. 1928 itu kalau kita baca pemuda itu dari macam-macam daerah. Yang Java, yang Celebes, yang Sumatera, yang Islamic Bond. Mengumpul dari tempat mereka ke satu tempat yang kemudian tempat itu mereka deklarasikan sebagai daerah mereka untuk Sumpah Pemuda. Mereka tidak takut dengan ada yang perbedaan. Jadi sebenarnya kita nggak perlu takut juga dengan ada yang perbedaan dualisme KNPI ini gitu. Harus tetap show off pemuda bagaimanapun dengan kondisi apapun. Gitu. Jangan sampai ikut goyang gitu ya Bang. Bahkan saya pernah membaca salah satu media di luar, ada teman-teman KNPI di luar sana, mungkin di luar Komisi Kepri, yang bisa melaksanakan program kepemudaan secara bersama-sama. KNPI versi ini melaksanakan program kepemudaan bersama KNPI versi ini. Mereka melaksanakan malah fun. Gitu. Yang kita lihat kan adalah outcome hasilnya. Adalah kepentingan yang mereka hasilkan adalah untuk kepentingan kepemudaan. Pemuda, oke, benar sih. Kalau kita berkutat dalam urusan konflik ya memang agak susah. Ribet jadinya. Ini aja udah 5 tahun ya Bang? Mungkin udah berapa tahun dualismenya? Aji yang bisa ngitung. Menurut Aji tadi 5 tahun udah. Wah, udah 1 periode. Sampai kapan gitu kan. Iya. Tapi meskipun secara data IPP menurun lah, pengangguran meningkat. Abang melihat pasti ada sisi positifnya sebenarnya anak-anak muda zaman sekarang di Tanjung Pinang. Pasti. Kebetulan kalau saya lihat sisi positif gini, macam di perumahan saya aja lah, ini dari sisi agama ya. Perumahan mana nih? Kayak saya tinggal di daerah Ganet. Oke. Ya. Oh, Ganet banyak tuh anak mudanya. Sekarang diisi oleh teman-teman muda yang banyak sholat di masjid. Oh. Itu salah satu contoh, ya, dari sisi agama. Kemudian program-program keagamaan juga sekarang segmennya banyak disusun oleh teman-teman muda. Betul. Nah, ini sisi positif. Kemudian
menyangkut masalah PUBG tadi, kemudian Game online game ya? online. Macam kebetulan saya juga di Sekretaris PSSI Tanjung Pinang kan. Kami membawahi teman-teman yang memang berkecimpung di dunia olahraga e-sport. Mereka juga beberapa kali memenangkan pertandingan Berprestasi artinya berprestasi ya. Kemudian juga terhadap program-program kepemudaan lainnya. Kebetulan di Spora itu tahun 2018 kita membentuk namanya Bisnis Orang Sukses. Kemudian di Bisnis Orang Sukses itu adalah tempat berhimpunnya teman-teman pemuda yang bergelut di dunia wirausaha. Jadi banyak teman-teman Tanjung Pinang yang ternyata memang berkecimpung di dunia usaha, baik dari desain, bahkan ada yang menjadi jadi subkonnya YouTuber waktu itu. Dengan gaji yang mungkin ya kita lihat, waduh, akhirnya sangat besar kali gajinya kan. Tapi gaya mungkin santai, dia masih kuliah di Umrah. Waduh, memang luar biasa itu. Itu yang sisi positifnya gitu. Nah, tapi ya sisi negatifnya harus kita akui bahwasannya memang masih terjadi dekadensi moral. Pemahaman pemuda tentang sejarah kenegaraan. Betul. Bagaimana pemahaman pemuda tentang Pancasila. Ya, karena mungkin pola pengajaran kita yang mungkin berbeda. Yang dari dulu waktu ketika zaman saya kecil ke sekarang, ini juga harus kita akui. Mengurangi rasa patriotisme pemuda mungkin terhadap bangsa dan negara. Saya salut sama teman-teman ini, teman-teman organisasi eksternal seperti misalnya organisasi payung ya, ada HMI, kami, betul. IMA Persis, apa lagi itu, GMNI, ada GMKI. Mereka concern melaksanakan program-program pelatihan. Atau PMI, misalnya PMI dengan Mapabanya, HMI dengan LK1, LK2, LK3-nya misalnya, GMNI dengan proses apa misalnya, kaderisasi. Itulah yang diharapkan berarti. Itu terus dimainkan oleh teman-teman. Itu penting. Ya. Penting. Saya selalu sampaikan sama teman-teman, suka tidak suka, macam organisasi payung tadi itu, organisasi yang mereka emban itu ada organisasi yang turut membangun perjuangan, turut membangun bangsa Indonesia. Ya, macam kami, HMI, GMKI, bagaimana mereka berjuang itu terus, dan itu mereka harus pahami itu giroh organisasi mereka gitu. Jadi mengenai kontribusi itu sebenarnya sekecil apapun diperhitungkan walaupun yang keluar dari pemuda ya Bang ya, berarti harusnya gitu, dan kan? Mestinya kan banyak yang berspekulasi akhirnya pemuda jadi enggan ya karena mereka berada di kota kecil, kita ini termasuk kota kecil, terus enggan berkontribusi, berprestasi misalnya kayak nanti gini nggak banyak karena memang yang kita tahu berprestasi. Kalau untuk yang itu kayaknya enggak. Kalau pemuda Tanjung Pinang mungkin setakat ini ya dalam hal untuk meningkatkan partisipasi mereka, baik dalam berbagai hal, baik dari dunia politik, pembangunan, olahraga, itu ya setakat ini masih memperlihatkan siklus yang pada posisi aman lah. Gitu. Aman ya, berarti tidak semerosot itu. Maka saya bilang tadi IPP itu terjadi Pak, yang IPP itu menurun pada lapangan porsi kesempatan dan lapangan kerja. Nah, porsi kesempatan dan lapangan kerja itu kan menjadi tugas kewenangan pemerintah. Nah, gitu. Sejauh mana berarti pemerintah menjalankan perannya dalam hal itu, Bang? Abang karena berada di kepemerintahan juga nih bisa melihat mungkin. Iya. Mengimbangi. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Perpres nomor 66 tahun 2017, kemudian dikaitkan juga dengan Undang-Undang Pemuda 40 2009, mereka mengamanatkan di dalam aturan kepemudaan itu, mengamanatkan supaya urusan kepemudaan itu diurusi oleh berbagai instansi yang ada di daerah. Nah, ketika itu berjalan, suka tidak suka, yakin tidak yakin, pasti urusan kepemudaan akan berjalan. Pasti akan terlibat. Misalnya di Perindak dia juga ikut bagian dalam hal bagaimana rodanya bakal mulai berputar. Benar, dari situ gitu artinya. Tapi kalau dia tertumpu pada satu instansi saja, misalnya hanya ada pada di Dispora, ya mungkin bisa, tapi agak sedikit slow. Kelimpungan juga ya, Bang. Karena ada apa-apa pasti langsung diserahkan karena ada kepentingan lain yang mesti dilalui kan. Semuanya jadinya mau apa-apa ini ke Dispora aja udah ngelihat terus anak muda juga kan. Begitu ngelihat kritisinya atau apa
ini berarti bisa diarahkan ke dispora gitu misalnya. Selalu seperti itu nggak Bang? Iya. Sementara di dispora juga sebenarnya budgetnya besar gak sih? Kalau Manu kan nggak juga gitu ya Bang? Melihat Menjadi prioritas atau enggak? makanya melihat pemuda itu, dan teman-teman pemuda pun juga harus paham. Melihat membaca tentang pemuda itu tidak bisa membaca dalam satu frame saja, misalnya hanya misalnya pengurusan di daerah hanya pada sini, nggak bisa gitu. Kita harus, dan teman-teman muda sayangnya sekarang memang agak kurang mau membaca regulasi, aturan-aturan kepemudaan. Kayak terlalu ribet gitu mungkin rasanya Bang. Bisa jadi mereka terbiasa cepet kan terbiasa anak muda ya, sekarang. Semuanya ekspres. Kebiasaan aja mungkin kalau mau tahu jawaban siapa nama presiden RI pertama, mungkin tinggal ngomongnya mungkin siapa nama udah presiden ngetik RI pertama. lagi, udah tinggal pakai gitu. Nah, itu yang terjadi kondisi saat ini kan. Ya minornya sih itu salah satunya, benar. Nah berbicara itu kemudian Sumpah Pemuda. Ada Sumpah Pemuda juga yang kita tahu perjuangan pemuda kontribusinya luar biasa di Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang diharapkan apa Bang untuk dari Tanjung Pinang, pemuda di Tanjung Pinang sempena Sumpah Pemuda ini? Kami tentu dari MPI, jadi KNPI itu ada Majelis Pemuda Indonesia. Itu teman-teman yang dulunya berkecimpung di KNPI, kemudian dia selesai di pengurusan KNPI, mereka berada di MPI. Nah, kami pernah menyampaikan tentang bagaimana keinginan kami untuk pemuda-pemuda Tanjung Pinang ini bisa berperan aktif dalam hal urusan-urusan yang berurusan dengan daerah. Peka terhadap kepentingan daerah. Kepentingan daerah yang seperti apa Bang? Kalau boleh didetailkan. Misalnya bagaimana bisa memberikan masukan kepada daerah tentang kondisi, misalnya simpel aja, bagaimana terhadap orang-orang jalanan yang semakin marak di Kota Tanjung Pinang. Ya kita suka hari ini kita lihat mungkin teman-teman pemuda masih ya untuk berada pada hal yang tadi saya sebutkan itu masih kurang. Nah, itu yang sebenarnya kita harapkan. Berbeda memang dengan kondisi kami waktu tahun-tahun dulu. Saya tidak tahu lebih detail apakah pemuda saat ini bergerak pada satu masa di mana agak susah melaksanakan, pada satu pemikiran, waduh susah ya kita membuat gini karena nggak ada ini. Kalau kami hilangkan gitu. Bahkan kita ketika Tanjung Pinang menghadapi panjangnya kemarau, kita mencoba bagaimana bisa berkoordinasi sama PDAM dan lain sebagainya. Kami hadirkan lori waktu itu, kami coba untuk mengajak pemangku kepentingan baik di Bintan, baik di Tanjung Pinang, baik di beberapa provinsi, dan alhamdulillah itu. Ini artinya merasa persoalan yang terjadi dalam keseharian itu juga menjadi persoalan bagi mereka dan mereka yang bisa bergerak. Iya, gitu, harusnya seperti itu gitu. Jadi pemuda juga harus bisa mengambil kesempatan seperti itu. Tidak hanya bergerak pada tataran maaf kata teori saja, tapi dia harus bisa menjadi penunjuk kepada masyarakat bahwa ini loh kami sebenarnya seperti itu. Tapi ya kita tetap berharap insya Allah ke depannya pasti pemuda Tanjung Pinang lebih baik lagi. Suka tidak suka, dan pemerintah Tanjung Pinang, pemerintah Provinsi Kepri, pemerintah Kabupaten Pinang harus siap dengan itu. Kenapa? Karena kita lihat Tanjung Pinang sekarang sudah semakin besar dengan hadirnya berbagai perguruan tinggi. Kemudian suka tidak suka juga perguruan tinggi itu melahirkan pemikiran-pemikiran kritis. Mahasiswa dan lain sebagainya, itu harus disikapi. Ditampung juga tuh. Harus ditampung. Jangan biarkan mereka berkelana tanpa arah gitu kan ya. Itu yang tentunya juga harus disikapi oleh kedua belah pihak. Kalau harus segera apa yang harus segera dipersiapkan sama pemerintah Bang untuk memberdayakan anak-anak muda? Selain tadi kan emang ada perda yang emang lagi digadang ya. Apalagi yang perlu digesa pemerintah setakat ini? Program-program kepemudaan yang nyata yang mesti kita lakukan. Misalnya bagaimana kita bisa menghadirkan program pemuda dalam hal mungkin penyadaran pemuda. Penyadaran pemuda itu segmennya bisa jadi kepada bela negara. Betul.
kemudian penyadaran dalam hal bagaimana kontribusi daerah kepada pemuda, pemuda kepada daerah. Nah, begitu juga program-program sifatnya pemberdayaan pemuda. Ini juga harus diharapkan. Ada teman-teman yang tadi saya sebutkan wirausaha, bagaimana mereka bisa diberdayakan. Nah, ini yang pemerintah provinsi Kepri 2 tahun lalu saya lihat mereka sudah membuat semacam tempat base campnya pemuda-pemuda yang mencintai seni pahat ya mungkin ya. Pahat itu mereka dibuat di kilometer 8. Tapi sekarang kayaknya sudah tutup kayaknya sih. Itu bagus ya dalam hal untuk memberdayakan pemuda. Kemudian ada program pengembangan pemuda. Ini juga harus dibuat juga. Nah, sudah diberdayakan, sudah disadarkan, diberdayakan, dia harus dikembangkan juga pemuda-pemuda ini. Betul. Karena ketika mereka sudah kita kasih latihan, kasih ini tiba-tiba tidak dikembangkan, ini susah. Seringkali kan begitu ya Bang ya ini sebenarnya ya kalau ditanyakan apa ini program-program ini kalau step-stepnya kita lakukan insya Allah pasti berjalan ini tadi. Nah, cuma memang benar kata Pak Farah tadi, pemahaman terhadap kondisi kepemudaan ini seringnya terjadi pada beberapa item personal SDM saja, tidak semuanya orang memahami tentang kondisi kepemudaan. Nah, ini sebenarnya agak susah juga, dan makanya teman-teman pemuda pun sebenarnya harus memberikan masukan-masukan hal-hal seperti ini juga pada pemerintah daerah. Lebih berkontribusi gitu. Benar. Ya, Bang. Sayang banget kalau ternyata pemuda-pemuda kita seringkali ya Bang punya cikal bakal nih dari sini mau nggak mau harus keluar daerah untuk mengembangkan kemampuan skill ya, kemampuannya apa segala macam. Seringkali kan gitu kan, jadi enggan balik ke sini. Itu kan ya, sebenarnya kerugian bagi daerah juga. Betul. Gitu loh. Kerugian bagi daerah dan kerugian juga bagi dirinya kan, karena tidak bisa mengembangkan potensi dia di daerah dia. Padahal di sinilah tempatnya gitu ya Bang. Ya, padahal di sini tempat yang seharusnya mengembangkan diri dengan kondisi Tanjung Pinang. Tapi alhamdulillah Tanjung Pinang kalau kita lihat ya semakin hari semakin mencoba untuk membenah diri dengan kondisi yang ada. Dan itu yang saya sampaikan tadi, pemuda harus bisa mengambil kesempatan itu untuk bisa ikut berperan dalam hal pembangunan di daerah. Dan saya yakin percaya ketika yang disampaikan pemuda-pemuda, misalnya mereka ingin menyampaikan sesuatu hal yang bersifat untuk membangun, pasti pemerintah baik yang ada di Pulau Bintan ini ya pasti mengambil itu sebagai suatu acuan. Kami dulu ketika ya saya juga termasuk bagian orang yang suka megang toa. Ya. Yang vokal ya. Tapi belum pernah kita berhadapan sama katakanlah kepala daerah atau pejabat daerah yang tinggi langsung gitu tuh belum ya? Maksudnya berhadapan dalam arti argumentasi kita yang tidak diterima. Pasti kita selalu bahkan berkelanjutan ketika kita menyampaikannya berkelanjutan. Macam mana programnya? Begitu dulu Tanjung Pinang pernah mengalami degradasi listrik yang parah kali. Kita sampaikan ke pemerintah Kabupaten Bintan. Kita yang kita kejar tidak hanya PLN-nya saja gitu. Betul. Tapi pemerintah daerah juga bagian penting dalam hal untuk mendesak PLN. Betul. Misalnya kan. Itu sudah sampaikan. Dan alhamdulillah kita bagian terus dari itu di KNPI Tanjung Pinang itu. Nah, saya rasa kalau momen-momen elegan, momen-momen yang cantik yang bisa dimainkan oleh pemuda, pasti pemuda juga bisa ikut berperan. Dan teman-teman baik organisasi kepemudaan, saya selalu sampaikan sama mereka, jangan jadikan demonstrasi itu sebagai akhir perjuangan. Iya, seringkali itu jadi goals-nya ya. Pokoknya kita sampai demo ada gitu ngambang. Jadi kalau demonstrasi sebagai akhir perjuangan, udah selesai, pulang mereka. Tapi demonstrasi itu dijadikan sebagai middle-nya perjuangan, pertengahan, setengah jalannya. Ya, setengah jalannya perjuangan. Ketika mentok di awalnya perjuangan misalnya, maka dia berada di pertengahan itu demonstrasi. Ketika demonstrasi kelar, maka harus ada perjuangan lagi untuk mencapai tujuan tadi. Betul. Nah, kita lihat sekarang kan banyak teman-teman OKP yang begitu selesai itu, atau bukan OKP saya sih, siapapun lah. Udah selesai gitu. Ini salah gitu. Jadi kayak nyaring bunyinya aja gitu ya Bang. Sayang banget kalau udah setengah jalan tidak dilanjutkan lagi perjuangannya.
Padahal itu udah termasuk salah satu kontribusi yang tadi Abang harapkan itu ya, yang negara harapkan dari pemuda. Iya. Ya, negara kan memberikan kepastian kepada pemuda, kepada siapapun untuk menyampaikan pendapat. Nah itu juga. Jadi pemuda harus bisa mengambil itu. Ada Undang-Undang Nomor 898 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Asalkan penyampaian pendapatnya mereka pun elegan, punya adab. Oke, Bang. Berisi sekali. Saya sebagai salah satu pemuda ya. Pemuda beneran loh ini, Bang. Umur 29. Oh, masih muda. 1 tahun lagi. 1 tahun lagi. Hilang. Masih bisa untuk merasakan Sumpah Pemuda tahun depan. Insya Allah. Mudah-mudahan di tahun ini mulai kelihatan ya Bang kreatif-kreatif anak muda. Iya, amin. Zaman sekarang. Ada mungkin Bang satu pesan singkat aja bagi pemuda secara keseluruhan di Tanjung Pinang. Kami mengharapkan teman-teman pemuda baik yang berkecimpung di organisasi kepemudaan maupun pemuda-pemuda yang berada kelompok-kelompok lain maupun pemuda-pemuda yang individu, bahwasannya kondisi bonus demografi pemuda yang saya sampaikan tadi di tahun 2020 hingga tahun 2045 nanti adalah tahun-tahun emas di mana pemuda itu, di mana usia produktif itu lebih banyak daripada usia non produktif. Itu adalah tahun-tahun di mana pemuda harus bisa mengambil momen. Inilah tahun-tahun saat ini. Nah, dan harus percaya juga terhadap bagaimana pemerintah daerah mengelola urusan kepemudaan. Nah, makanya mereka harus sering-sering melakukan koordinasi. Sering-sering kita ya ngopi sama teman-teman pemuda gitu. Ya mereka tak boleh gagap juga dengan kita yang ada di pemerintahan. Oke. Bang Dhani, terima kasih banyak sama-sama. ya Bang pencerahannya. Sama-sama. Dan pesan-pesan dari Abang hampir enggak pemuda lagi. Semoga ntar kedepannya kita bisa ngopi-ngopi juga ya Bang, bisa ikutan brainstorming. Insya Allah. Apa yang asik. Karena saya masih sering juga berurusan sama teman-teman OKP. Iya, oke deh. Sip. Terima kasih Bang. Terima kasih. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.